Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat sombong memiliki makna menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, maka tawadhu atau rendah hati adalah kebalikan dari itu semua. Yang artinya adalah menerima dan tunduk kepada kebenaran serta menghargai dan tidak meremehkan orang lain. Juga bisa kita artikan dengan ridha jika dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dari yang seharusnya. Contohnya seorang pemimpin, seorang kepala negara atau seorang gubernur, dia mau membantu pekerjaan rakyatnya meskipun orang melihat ini tidak pantas bagi dia, akan tetapi gubernur ini merupakan seorang yang tawadhu sehingga dia merasa ridha jika dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dari seharusnya. Ini makna dari rendah hati dan tawadhu. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadhu adalah akhlak yang mulia, akhlak mulia yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan akhlak yang mulia ini. Sabda beliau, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang muslim dia bertawadhu, rendah hati karena Allah, bukan karena ingin mencari pujian, bukan karena mengharapkan dunia, bukan pencitraan, akan tetapi dia melakukan semua ini karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia dapatkan? Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang lemah, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rendah hati, untuk tidak tawadhu, karena tidak ada yang pantas kita sombongkan, tidak ada yang pantas kita banggakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bukankah kita semua dahulunya berasal dari setetes air mani yang tidak ada harganya, dan pada akhirnya kita akan meninggal menjadi seonggok bangkai yang akan dimakan oleh cacing tanah. Ada sebuah perkataan dari salah seorang ulama salaf. Dia mengatakan, kita ini adalah awaluka nutfah madhirah. Kita dahulunya adalah dari setetes air mani yang tidak ada harganya. Wa akhiruka jifah qadirah. Dan pada akhirnya ketika kematian sudah datang menyebut kita, kita akan menjadi bangkai yang akan membusuk, yang akan dimakan oleh cacing tanah. Wa anta baina dzalika tahmil 'adhirah. Dan dalam kehidupan ini, ketika menjalani kehidupan, kita juga adalah makhluk yang kemana-mana membawa kotoran dalam tubuh kita. Kotoran dalam mulut kita, kotoran dalam hidung kita, kotoran dalam telinga kita, kotoran di mata kita, dan kotoran dalam perut kita. Begitulah hakikat manusia sebenarnya. Oleh karenanya, tidak ada yang pantas yang kita sombongkan, yang kita banggakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lainnya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dalam ayat di atas disebutkan, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Yang dimaksud adalah, janganlah engkau memalingkan wajahmu ketika sedang berbicara pada yang lain atau ada yang mengajakmu berbicara. Ini merupakan
sifat sombong kepada manusia. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita berbicara dan kita berbicara dengan orang lain lalu kita memalingkan wajah kita dari mereka, ini pertanda kita memiliki sifat sombong kepada manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, janganlah bersikap sombong sehingga engkau meremehkan hamba Allah dan wajahmu malah berpaling ketika mereka mengajakmu berbicara, ketika mereka mengucapkan salam kepadamu, ketika mereka ingin menyapamu, lalu engkau memalingkan wajahmu dari mereka. Ini merupakan sifat sombong kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah adalah seorang muslim yang menghiasi dirinya dengan sifat tawadhu, sifat yang melahirkan perasaan bahwa siapapun yang dia jumpai dia anggap lebih baik dari dirinya. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu, kemudian siapapun yang engkau jumpai, baik kecil maupun besar, engkau anggap orang tersebut lebih mulia dari dirimu. Dengan adanya perasaan seperti ini, kita telah menutup celah, menutup pintu untuk memiliki sifat takabbur, memiliki sifat angkuh kepada hamba Allah yang lainnya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu para nabi dan rasul, seorang kepala negara, seorang panglima perang, akan tetapi beliau merupakan manusia yang paling tawadhu ketika bermuamalah dengan hamba Allah yang lainnya, karena beliau merupakan qudwah, teladan bagi umatnya, umat Islam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan begitu indahnya ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita tiru, yang harus kita tiru, karena beliaulah satu-satunya contoh terbaik dalam kehidupan, contoh terbaik dalam ibadah, contoh terbaik dalam muamalah, contoh terbaik dalam akhlak dan lain sebagainya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa sallama ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para sahabatnya. Beliau tidak melihat kedudukan sosial mereka di masyarakat, akan tetapi semua sahabat sama di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang kepala negara, seorang panglima perang, biasa mengunjungi sahabatnya, yaitu orang-orang Ansar. Kemudian wa yusallim ala sibyanihim, dan beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, wa yamsahu ru'usahum, dan beliau mengusap kepala mereka, menunjukkan besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kaum muslimin. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketawaduan beliau kepada istri beliau. Dalam rumah tangga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan istri beliau, biasa meringankan pekerjaan istri beliau. Beliau biasa mengangkat air, kemudian memperbaiki pakaian beliau yang rusak, menjahit sendiri, kemudian beliau memperbaiki sandal beliau yang rusak tanpa memberatkan pekerjaan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kedudukan beliau merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun
kondisi tersebut tidak menjadikan beliau angkuh, tidak menjadikan beliau sombong kepada istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kaum muslimin yang lainnya. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan akhlak rendah hati ini, akhlak tawadhu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita jangan pernah meremehkan orang lain dan hendaklah kita menerima dan tunduk kepada kebenaran dari siapapun datangnya. Maka dengan ini kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, hamba Allah yang rendah hati, yang jauh dari sifat sombong yang merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.